umat Sedharma yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan kami, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan satu materi tentang makna filosofi Banten Daksina. Dalam melontar Yadmi Putri, Banten Daksina melambangkan tiang guru atau tiang dewa. Kedua nama tersebut tidak lain adalah Dewa Siwa. Banten Daksina terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing komponen mengandung makna tersendiri. Yang pertama adalah Wedogan. Wedogan ini terbuat dari janur atau selepan yang berbentuk silinder, di atasnya terbuka, di bawahnya tertutup, melambangkan cerminan dari Sang Hyang Ibu Pertiwi. Yang kedua adalah tapak daru. Tapak daru ini membuatnya gampang sekali, terdiri dari 2 buah janur dipotong sama, dijahit seperti tanda tambah, melambangkan swastika, cerminan Sang Hyang Wobinega. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Yang ketiga adalah beras. Beras ini lambang udara, cerminan Sang Hyang Bayu. Selanjutnya ada kelapa. Kelapa ini dibuang sabutnya, dibersihkan, dikerik. Kelapa melambangkan matahari, cerminan Sang Hyang Sada Siwa. Setelah itu ada telur itik. Telur itik ini adalah telur yang suci, karena itik bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Itik bisa memilah makanan. Itik melambangkan bulan atau Arda Candra, cerminan dari Sang Hyang Siwa. Setelah itu ada tingkih. Tingkih ini adalah lambang purusa atau laki-laki. Putih tingkih yang ada di dalamnya ini adalah lambang ketulusan. Tingkih melambangkan bintang, cerminan Sang Hyang Parama Siwa. Setelah itu ada pangi. Pangi adalah lambang perdana atau perempuan. Merah pangi yang ada di dalamnya ini melambangkan kekuatan, cerminan Sang Hyang Bumi. Selanjutnya ada uang bolong atau disebut dengan pis bolong. Pis bolong ini adalah lambang windu, cerminan Sang Hyang Sangkanpara. Selanjutnya ada benang putih yang disebut dengan benang tukalan. Benang tukalan ini adalah lambang awan, cerminan Sang Hyang Aji Angkasa. Selanjutnya ada biji ratus. Biji ratus ini terdiri dari biji-bijian, biji kacang merah, kacang koma, beras merah, beras putih, dan yang lain-lainnya. Dibungkus dengan daun pisang yang kering yang disebut dengan keraras, lambang alam semesta, cerminan adanya kehidupan atau roh. Selanjutnya ada korosan silih asih atau yang disebut dengan base tampel. Korosan silih asih ini lambang pemujaan kepada Dewa Trimurti, cerminan Sang Hyang Semara Jaya dan Semara Rati. Selanjutnya ada buah. Ada pisang, ada buah, kojong, dan juga tebu. Itu adalah
simbol bahwa manusia itu hidup dengan trikaya parisudu. Selanjutnya ada peselan. Peselan ini terdiri daun-daun yang ada buahnya, daun manggis, daun duren, daun salak, daun nangka, daun cororing yang disebut dengan pance pale. Ini melambangkan tumbuh-tumbuhan cerminan Sang Hyang Sangkara. Umat sedharma yang saya hormati, demikianlah komponen-komponen daksina yang sudah dirangkai yang berjumlah 13 komponen yang disebut dengan trio dasa saksi. Umat Hindu yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu Banten Daksina dan bagaimana makna filosofi dari Banten Daksina. Dapat saya simpulkan bahwa pada umumnya Banten dibuat dari berbagai jenis sarana, baik itu flora dan fauna atau sarwa perata. Sumber sastra Hindu yang menentukan sarana yang dijadikan dasar di dalam membuat suatu persembahan tersurat dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 24 yang menyatakan patram puspam palam toya iome bhaktya prayaja tad aham bhaktyahu pahritam asnami prayatat mana, yang artinya siapapun yang berbakti kepada, yang mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebuah biji-bijian, dan seteguk air, asalkan dengan ketulusan hati, maka aku terima. Umat sedharma yang saya kasihi, dari seloka tersebut masyarakat Hindu di Bali muncul kreasi religi yang mengubah unsur daun, bunga, buah menjadi suatu bentuk bebantenan atau upakara dengan berbagai tingkatan, baik itu dari niste, madya, maupun utama. Di dalam bahasa Sanskerta, Banten Daksina memiliki fungsi sebagai lambang penghormatan. Begitu pula masyarakat Hindu di Bali meyakini bahwa Banten Daksina sebagai linggih Ida Betara atau tapakan Ida Betara. Kemudian diperkuat lagi dalam cerita Mahabharata ketika Yudhistira akan mengadakan upacara Aswamedayanya. Upacara tersebut hampir gagal karena tidak ada daksina. Kemudian para maharsi menyuruh untuk mengadakan daksina. Seketika itu pula suara genta dan hujan mulai turun dari langit. Ini menandakan bahwa upacara Aswamedayanya telah berhasil dilaksanakan. Umat Hindu yang saya banggakan, dari cerita tersebut membuktikan bahwa Banten Daksina memiliki kedudukan yang sangat penting keberadaannya dalam upacara keagamaan Hindu. Karena sedemikian pentingnya Banten Daksina dalam upacara keagamaan Hindu, harapan kami kepada generasi muda Hindu, begitu pula masyarakat Hindu dimanapun berada,
ketika kita mempersembahkan Banten Daksina, terlebih kita sudah mengetahui makna filosofinya, diusahakan agar membuat sendiri. Karena ketika kita mempersembahkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa hasil karya sendiri yang kita lakukan dengan penuh perjuangan, tanggung jawab, disertai ketulusan hati, tentu akan memiliki nilai yang lebih baik, sehingga kualitas zatnya yang utama dan tertinggi dapat kita capai, yakni Sattwikaya. Dalam pembuatan Daksina ini dilengkapi dengan canang sebagai saring mana. Banten Daksina ini sebagai hulunin upakaru dapat digabungkan dengan upakaru yang lain. Dapat digabungkan dengan Banten Kejati, Banten Peras, dan upakaru yang lain. Umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya di dalam pembuatan upakaru dan dapat meningkatkan seradu dan Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan param santi. Om Santi Santi Santi.